Guys, jangan terkejut kalau tim Malaysia ranking bawah 100 lepas ni. Sebab dengar cerita, ada 2 player naturalisasi yang akan diserap masuk ke skuad Harimau Malaya. Okey, siapakah 2 player ni? Aku akan cerita. Sebelum tu, korang yang belum follow lagi akaun ni, minat konten-konten bola sepak, kena tekan butang follow. Dah follow? Mantap bos. Harimau Malaya rugi doh tak ambil player-player ini. Korang tahu tak, kita ada 3 pemain warisan yang tengah beraksi kat EPL sekarang. Kebetulan pula, posisi yang mereka main adalah kawasan yang perlu dikukuhkan dalam skuad Harimau Malaya. Nenek Emil Smith Rowe berasal dari Rembau Negeri Sembilan. Bekas bintang Arsenal yang kini main untuk Fulham boleh digunakan sebagai attacking mid atau sayap kiri. Seterusnya, ini pemain kawasan tengah yang... Bukan Malaysia namanya kalau bukan asal klaim saja. Tapi terbukti dari begitu banyak klaim pemain diaspora akhirnya gagal. Bahkan malangnya pemain naturalisasi Malaysia menolak dan berita yang beredar adalah berita hoax alias palsu. Bagaimana? Itu Sbalskeniridi. Lalu isu naturalisasi ini juga membuat pelatih lokal Malaysia berang dan risau karena pemain naturalisasi akan menggilas pemain tempatan ataupun pemain lokal. Legenda Malaysia Nizam Jamil mengkhawatirkan hancurnya mental para pemain lokal seiring dibukanya keran naturalisasi pemain keturunan. Persaingan di timnas Malaysia semakin ketat seiring kedatangan rombongan pemain naturalisasi keturunan jadi sorotan Nizam Jamil. Sebelumnya, Rob Friend selaku CEO timnas Malaysia menyebut ada 4 pemain keturunan yang sedang dalam proses naturalisasi. Keempat pemain itu diproyeksikan bergabung skuad Harimau Malaya untuk tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Nizam Jamil menyambut positif kehadiran para pemain keturunan, tetapi juga tidak bisa menepikan kekhawatiran dalam dirinya. Hadirnya para pemain keturunan dinilai bisa memengaruhi peluang pemain lokal untuk bergabung ke tim nasional semakin kecil. Legenda sepak bola Malaysia ini berharap kehadiran pemain keturunan dan naturalisasi bisa memberi motivasi untuk pemain lokal. Bukan sebaliknya, tak bisa dipungkiri oleh Nizam Jamil bahwa ia khawatir kehadiran pemain keturunan bisa membuat mental pemain lokal hancur. Selain menjadi motivasi, Nizam Jamil berharap pemain keturunan bisa membawa Malaysia tampil di level yang lebih tinggi. Dan yang lebih penting lagi, tak ada pihak yang bisa menghalangi naturalisasi di Malaysia karena hal itu legal dan sah secara hukum. Pasarnya terbuka. Pemain naturalisasi dan keturunan memiliki hak hukum untuk mewakili Malaysia, kata Nizam Jamil. Dan saya kira ini menjadi tantangan bagi semua pihak untuk menciptakan persaingan yang lebih baik. Jika talenta lokal menyerah, itu menunjukkan kekuatan mental kita belum cukup untuk bersaing. Jadi, saya berharap dengan adanya pemain naturalisasi dan keturunan ini, saya bisa memberikan feedback yang baik. Bukan hanya dari segi hasil, tapi membantu pemain muda untuk bangkit. Manajemen juga ikut melonjak dan liga kita menjadi lebih baik dan terorganisir. Di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027, timnas Malaysia tergabung di grup F bersama Vietnam, Nepal, dan Laos. Pasalnya hanya juara grup yang bisa lolos ke Piala Asia 2027. Tak ada runner-up grup atau runner-up terbaik yang lolos. Karena itu, dengan kekuatan para pemain naturalisasi dan keturunan, Malaysia diharapkan lolos ke putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Malaysia sudah banyak mengeluarkan dana untuk revolusi di tingkat tim nasional dan jajaran manajemen federasi. Jika gagal lolos ke Piala Asia 2027, hal itu akan menjadi tamparan besar wajah sepak bola Harimau Malaya. Bukan tak mungkin proyek naturalisasi pemain keturunan tak dijalankan lagi karena kegagalan itu.